Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Zahratul Awalia. Saya dari Psikologi Islam 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ajaran agama Buddha. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ajaran agama Buddha. Nah, Buddha ini berasal dari bahasa Sanskerta yang mana mempunyai arti seseorang yang mendapat pencerahan. Nah, terkait sejarah Buddha ini, tahun berdirinya agama Buddha ini diperkirakan semenjak 500 tahun sebelum Masehi. Nah, lahirnya agama Buddha dipandang sebagai reaksi menghapus sistem kasta dalam ajaran agama Hindu, yang mana menghapus terhadap penyembahan banyak dewa dan memberikan pengertian baru terhadap hukum karma dan reinkarnasi. Nah, kemudian terkait kerangka ajaran agama Buddha. Nah, ajaran Buddha ini bersumber dari kitab Tripitaka, yang mana berisi 3 ajaran pokok. Nah, yang pertama ada Sutra Pitaka yang berisi Dharma atau ajaran Buddha, atau disebut Siddhartha. Nah, yang kedua ada pun Vinaya Pitaka yang berisi peraturan-peraturan terhadap sangga, atau disebut biksu dan biksuni. Kemudian yang ketiga Adi Dharma Pitaka, yang mana yang berisikan tentang filsafat agama Buddha. Nah, kemudian terkait konsep ketuhanan dalam ajaran agama Buddha. Nah, perlu ditekankan bahwa Buddha bukan Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Samawi, yang dimana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surga, ciptaan Tuhan yang kekal. Nah, kemudian Catur Arya Satyani. Nah, ini adalah ajaran pokok agama Buddha yang mana disimpulkan menjadi kebenaran mulia. Nah, yang pertama adalah duha. Duha ini yang dapat diartikan sebagai penderitaan. Nah, yang dimaksud dari penderitaan ini adalah hakikat di dunia adalah penderitaan. Kemudian yang kedua adalah samudaya, yang dapat diartikan adalah sebab timbulnya penderitaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nirada. Nirada ini artinya pemadaman, yang dimana maksudnya adalah memadamkan penderitaan atau duka dalam hidup di dunia ini. Kemudian keempat adalah marga, yang mana artinya cara menghilangkan penderita. Nah, kemudian terkait tempat ibadah dari pemeluk agama Buddha ini yaitu adalah vihara. Kemudian adapun hari-hari raya dari pemeluk agama Buddha ini, yang pertama adalah hari raya Waisak, yang kemudian hari raya Katina, kemudian hari raya Asuda, dan yang terakhir adalah hari raya Magha Puja. Nah, kemudian penjelasan dari nirwana atau nibbana. Nirwana ini adalah tujuan akhir dari setiap pemeluk Buddha. Nirwana itu sendiri dapat diartikan dengan berhentinya proses lahir kembali, dan sekaligus berarti mati pun tak ada lagi, alias abadi. Dapat juga diartikan sebagai padamnya segala api nafsu, berhentinya segala perasaan, singkatnya terciptanya kedamaian dan ketenangan yang sempurna. Nah, kemudian cara mencapai nirwana ini dalam pemeluk agama Buddha, nirwana dalam agama Buddha itu hanya dapat dicapai dengan pola hidup suci dan melenyapkan tanha atau hawa nafsu. Hidup suci dan melenyapkan hawa nafsu atau tanha itu dapat dicapai dengan meninggalkan 10 larangan atau dasa susila yang dilarang dalam agama Buddha. Nah, adapun macam-macam nirwana. Ada 2 macam nirwana dalam agama Buddha. Yang pertama nirawana upadisesa, yang mana nirwana ini dapat dirasakan ketika di dunia, yaitu pada saat lenyapnya tanha atau hawa nafsu. Kemudian nirwana anupadisesa, yang mana nirwana dalam arti berhentinya proses hidup, atau nirwana yang dicapai pada saat matinya sang arohat. Nah, apa itu arohat? Arohat itu adalah suatu tingkatan di mana seseorang telah berhasil melenyapkan segala hawa nafsu atau tanha dan keinginannya,
sehingga ia tidak lagi merasakan apapun. Nah, seorang arohat itu bisa dikatakan seseorang yang telah sampai pada makom tiadanya sebab dan akibat. Nah, kemudian bodhisattva. Apa itu bodhisattva? Nah, bodhisattva itu adalah seseorang yang mendedikasikan dirinya demi makhluk semesta. Dalam ajaran Mahayana, bodhisattva ini mengambil sumpah untuk tidak memasuki nirvana sebelum semua makhluk memasuki kebudaan. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.